warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saudi dari kelas 11 4B 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian biaya dibayar di muka. Nah, ada 7 tahapan. Yang pertama, pengertian pemeriksaan akuntansi. Yang kedua, tujuan pemeriksaan akuntansi. Yang ketiga, tahapan audit. Yang keempat, pengertian pengujian biaya dibayar di muka. Yang kelima, contoh soal pengujian biaya dibayar di muka. Yang keenam, tujuan pengujian biaya dibayar di muka. Yang ketujuh, pembahasan dan penjelasan contoh soal. Nah, kita bahas dulu pengertian pemeriksaan akuntansi. Secara umum, pengertian akuntansi auditing secara umum ialah sebuah proses yang sistematik supaya mendapatkan serta mengevaluasi beberapa bukti berupa data fisik maupun non-fisik secara objektif berdasarkan pernyataan-pernyataan dan kegiatan atau aktivitas dan kegiatan ekonomi yang bertujuan menetapkan kesesuaian antara pernyataan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Hasilnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, lanjut ke tujuan pemeriksaan akuntansi secara umum. Yang pertama, ada competence. Yang kedua, occurrence. Yang ketiga, occurrence. Yang keempat, evaluation. Yang kelima, qualification. Yang keenam, cut off. Yang ke-8, disclosure. Nah, lanjut ke tahapan audit ya. Ada 4 proses tahapannya. Pertama itu penerimaan pemeriksaan audit, lalu ke perancangan proses audit. Nah, setelah dirancang, ke pelaksanaan pengujian audit. Nah, setelah diuji, lalu ke pelaporan audit, melaporkan. Nah, lanjut ke pengertian pengujian biaya dibayar di muka. Apa sih pengertian pengujian biaya di muka? Nah, lanjut ke pengertian pengujian biaya dibayar di muka. Apa sih pengertian pengujian dibayar di muka? Nah, biaya dibayar di muka adalah biaya yang dapat habis terpakai seiring berjalannya waktu. Biaya yang dapat habis terpakai seiring berjalannya waktu. Contohnya, biaya sewa dan asuransi. Nah, contohnya itu biaya sewa sama asuransi. Atau melalui pemakaian. Contohnya pelengkapan. Nah, yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva. Lanjut ke tujuan pengujian biaya dibayar muka. Nah, ada 2 proses. Yang pertama, occurrence dan cut off. Nah, apa sih occurrence dan cut off ini? Meyakinkan bahwa pembebanan biaya yang dibayar di muka memang merupakan beban untuk tahun berjalan dan telah dihitung atas dasar yang dapat diterima dan konsisten dengan dasar yang digunakan periode sebelumnya. Nah, yang kedua ada classification dan disclosure. Nah, apa sih yang kedua ini? Menentukan bahwa perkiraan-perkiraan tersebut telah diklasifikasikan dengan tepat. Nah, dengan sesuai artinya. Dan hal-hal yang penting telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, di sini ada contoh soal biaya dibayar di muka. Pada tanggal 2 bulan 1 tahun 2011, nah, keterangannya itu gedung kantor pusat Jalan Jenderal Sudirman nomor 20 lantai
lantai 9 Kaf 79 Menara Sudirman, Jakarta Pusat untuk 2 tahun, tanggal 1 bulan 1 Januari 2010 dan tanggal 31 bulan 12 2011, nomor bukti PKK 0211, jumlahnya itu 225 juta. Nah, saya ngejelasin satu contohnya aja ya, alasan dan penjelasan. Nomor 1, gedung kantor pusat, jumlahnya itu 225 juta, 2 tahun, pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 tanggal 12 2016. Nah, sini aja sewa per bulan. Sewa per bulan Rp 225 juta dibagi 24 sama dengan Rp 9.375.000. Nah, pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 bulan 12 2015 sama dengan 12 bulan, sehingga biaya sewa tahun 2015 12 bulan dikali 9.375.000 sama dengan itu hasilnya 112.500.000. Nah, pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 bulan 12 2016 sama dengan 12 bulan, sehingga biaya sewa tahun 2016 yaitu 12 bulan dikali 900.375.000 sama dengan 112.500.000. Nah, sisa sewa dibayar di muka tanggal 31 Desember 2016 sama dengan 225 juta dikurangi 112.500.000 sama dengan 112.500.000. Nah, pembahasan nomor 2 yaitu rumah direksi. Rp 180 juta 6 bulan pada tanggal 1 bulan 3 2001 sampai dengan 31 bulan 8 2016. Sewa per bulan Rp12.500.000. Nah, pembahasan nomor 2 yaitu rumah direksi. Rp 180 juta 6 bulan pada tanggal 1 bulan 3 2001 sampai dengan 31 bulan 8 2016. Sewa per bulan itu 180 juta dibagi 6 sama dengan 30 juta. Lalu pada tanggal 1 bulan 3 2016 sampai dengan 31 bulan 8 2016 sama dengan itu 6 bulan. Biaya sewa tahun 2016 nya 6 bulan dikali 30 juta sama dengan 180 juta. Nah, sisa sewa dibayar di muka ya pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu 180 juta
dikurangi 180 juta, jadi hasilnya itu 0. Nah, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.